Kiai Imad itu akan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Hal ini bisa dipahami dari teori empati masyarakat Jawa pada yang lemah. Terlebih akan terasa empati masyarakat kepada Kiai Imad jika Kiai Imad harus berhadapan dengan oknum yang menggunakan otoritas di NU secara struktural. Kaidah adam wujudi dalilin la yadullu ala adamil wujud. Wujudillah. Itu sebenarnya kan konsep tauhid. Bagaimana memahami Allah dari perspektif keyakinan tanpa data bisa memasukkan keyakinan seseorang untuk menerima wujud Allah secara mutlak. Tapi teks ini digunakan sebagai kaidah untuk menyelamatkan nasab habaib. Latar belakang dari riset Kiai Imad itu merupakan sesuatu latar belakang yang memang merupakan problem yang harus diselesaikan, karena di situ ada hegemoni yang luar biasa dalam sistem kelas sosial antara oknum habaib dari klan Ba'alwi dengan masyarakat lokal, yang di situ kemudian ada representasi dari warga Nahdien dan beberapa kelompok yang melibatkan diri. Latar belakang yang kedua, ada relasi kuasa yang tidak seimbang menggunakan bahasa agama yang berdampak kepada kemanusiaan, yang nanti di pertengahan akan saya berikan contoh singkat. Karenanya dalam pengantar ini Kiai Imad itu akan mendapatkan tempat tersendiri di hati masyarakat. Hal ini bisa dipahami dari teori empati masyarakat Jawa pada yang lemah, karena adanya latar belakang yang sangat hegemonik dan relasi kuasa yang tidak seimbang yang mencoba ditakar oleh Kiai Imad di tengah masyarakat, yang meskipun di sana tidak hanya Kiai Imad. Dan langkah-langkah Kiai Imad saya apresiasi karena beliau menggunakan jalur akademik yang sebenarnya banyak pandangan-pandangan non-akademik yang sebenarnya lebih ekstrim menurut saya. Tetapi langkah Kiai Imad itu menurut saya langkah yang terbaik, karena saya sendiri mau melibatkan diri dalam diskursus ini itu tidak berani. Tapi setelah ada riset Kiai Imad, ada pintu masuk untuk ikut terlibat dalam diskursus ini, setidaknya untuk menghalalkan perspektif akademik saya setelah munculnya tesis Kiai Imad. Terlebih akan terasa empati masyarakat kepada Kiai Imad jika Kiai Imad harus berhadapan dengan oknum yang menggunakan otoritas di NU secara struktural. Kemudian ada catatan berikutnya, yaitu kemunculan Kiai Imad dan Dr. Fakhrul Razi di pada Suka TV sebenarnya merupakan kesempatan korespondensi yang bagus untuk melahirkan ilmu pengetahuan atau sejarah baru tentang zuriyah Nabi. Tetapi menjadi tidak menarik karena Dr. Fakhrul Razi sudah lemes duluan. Dr. Fakhrul Razi di situ tidak komprehensif. Mengapa? Dia berbicara ekses Kiai Imad di masyarakat. Padahal ada banyak ekses yang lebih ekstrim. Di sana Dr. Fakhrul Razi tidak berbicara ekses nasab habaib. Ekses kenasaban habaib jika dipahami dari perspektif teori Antonio Gramsci, di situ ada teori hegemoni. Kalau kita kupas tentu membutuhkan waktu yang panjang terkait dengan teori kelas sosial. Secara singkat itu juga dimunculkan oleh oknum habaib. Kiai sepintar apapun tidak boleh setara dengan habaib. Dan banyak lagi yang sudah muncul di sosial media tentang bahasa-bahasa kekerasan verbal yang sangat hegemonik menurut saya. Juga ekses dari kenasaban habaib jika dipahami dari perspektif di situ juga ada perspektif jika dipahami dari perspektif Michel Foucault, itu sangat berbahaya bagi agama Islam dan pribumi, karena di sana ada sebuah pengetahuan yang menjadi instrumen untuk membangun relasi kuasa yang tidak seimbang. Contoh misalnya teks tentang perdebatan nasab yang saya ikuti, mereka itu tidak membutuhkan
data yang sezaman dengan alasan adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud atau la ya'nil adam. Itu sebenarnya kan tag untuk menjelaskan tentang wujud Allah yang mutlak, wujudun bila makan, wujudul mutlak, wujud Allah yang memiliki ainul dzat, yang memiliki sifat, tapi sifat bukanlah ainul dzat, tapi sifat tidak bisa dilepaskan dari ainul dzat, sehingga memahami Allah itu bisa dengan konsep kaidah adam wujudi dalilin la yadullu ala adami wujud wujudillah. Itu sebenarnya kan konsep tauhid, bagaimana memahami Allah dari perspektif keyakinan tanpa data bisa memasukkan keyakinan seseorang untuk menerima wujud Allah secara mutlak. Tapi teks ini digunakan sebagai kaidah untuk menyelamatkan nasab habaib, yang seolah-olah untuk mempertahankan nasab habaib itu tidak perlu data sezaman dengan dasar adamul wujud dan la ya'nil adam. Jadi mendistorsi kaidah untuk perspektif penguatan ketauhidan seseorang digunakan untuk dalil kaidah penguatan kenasaban. Padahal kita tahu namanya sebuah riset, ada data pun masih perlu diverifikasi, apalagi tidak ada data. Dan ini menjadi halal dalam fikih peradaban, dalam pendekatan fikih manhaji. Kemudian dalam dialog pendekatan yang digunakan oleh Dr. Fakhrul Razi, itu yang saya pahami sangat otoritatif. Misalnya dengan istilah pecat, meski beliau tidak secara terang-terangan mengatasnamakan PBNU, tapi beliau menampakkan sebagai sosok yang memiliki eksistensi di PBNU sehingga memiliki hegemoni di hadapan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Harusnya Dr. Fakhrul Razi berbicara secara empiris, historis, terkait dengan historis secara all historis atau new historis. Kalau all historis itu kan memahami sejarah hanya dari perspektif ketokohan seseorang. Kalau new historis itu selain memahami ketokohan seseorang, ada perspektif-perspektif karya pemikiran seseorang. Baik all history dan new history ini sudah digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dari hasil risetnya, baik memahami dari segi ketokohannya dan dari karya-karya ketokohannya sebagai sebuah data sezaman. Jadi sudah komplit kajian historis Kiai Imaduddin dalam konteks kajian nasab, baik dari perspektif old history maupun dari perspektif new history. Sebagai penutup, Dr. Fakhrul Razi sebenarnya sama dengan Mas Rumail, dengan Mas Zen dalam dialog, di situ selalu menggunakan data yang tertunda. Kalau Mas Rumail kan merasa punya data tapi belum waktunya untuk disampaikan karena harus ada izin dan lain sebagainya, dan Mas Zen juga dalam konteks dialog selalu menggunakan konteks yang kesimpulannya tidak perlu data sezaman dengan kaidah yang sangat knowledge is power itu tadi, menggunakan sistem relasi kuasa yang tidak seimbang melalui ilmu pengetahuan, yaitu dengan kaidah adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Itu sebenarnya arahnya tag untuk kehendak kuasa sebenarnya. Terakhir, seharusnya dalam dialog kenasaban ini siapapun, tidak hanya beberapa narasumber yang sudah diundang di Pada Suka, tapi juga Robitoh, memahami diskursus Kiai Imad itu dari sisi esensi temuan, bukan dari ekses negatif. Karena dalam posisi apapun di situ ada banyak positifnya. Di antaranya adalah menghidupkan hasanah ilmu pengetahuan. Apalagi kalau sudah berbicara bil ilmi wat tuqa, itu sesuatu yang paling diabsahkan dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenasaban itu yang terakhir.